Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya lah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai mahasiswa walaupun belajar secara online. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti Islam yang kita imani saat-saat sekarang ini. Sebelum saya memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Darmansyah sebagai moderator dari kelompok 1. Pemateri pertama akan dibawakan oleh saudari Husnul Khatimah dan pemateri kedua dibawakan oleh saudari Kurniatin. Saya persilahkan pemateri pertama dan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khatimah, pemateri pertama dari kelompok 1 akan menjelaskan 4 materi, di mana materi yang pertama yaitu tentang konsep statistika, materi yang kedua yaitu bentuk penyajian data, materi yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi, dan materi yang keempat yaitu macam-macam tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama itu konsep statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data atau keterangan, pengolahan data atau penganalisisan, penarikan kesimpulan atau membuat keputusan yang berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Data ini ada 2 macam, yaitu data yang pertama data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk atribut atau kategori, dan data yang kedua yaitu data kuantitatif, di mana data ini berbentuk bilangan atau angka. Materi yang kedua yaitu bentuk penyajian data. Bentuk penyajian data ada 3. Yang pertama yaitu tabel, baris, dan kolom. Tabel, baris, dan kolom adalah penyajian data dalam bentuk tabel dengan susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Tabel yang kedua yaitu tabel kontingensi, di mana tabel kontingensi ini adalah ringkasan data yang dapat digunakan pada 2 atau lebih variabel kategorikal. Nah, yang ketiga yaitu diagram. Diagram ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu diagram batang atau histogram, yang kedua yaitu diagram garis, dan yang ketiga adalah diagram lingkaran. Materi yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel. Nah, data ini telah dikelompokkan ke dalam kelas interval. Ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi, di mana ini adalah nilai matematika dari 40 siswa. Data ini dapat dikatakan sebagai kelas interval karena ada batas bawah dan batas atasnya, di mana batas bawahnya itu 65 dan batas atasnya 67. Nah, frekuensi ini adalah jumlah atau nilainya, sehingga setelah dikalkulasikan menjadi jumlahnya 40 siswa seperti yang saya katakan tadi. Nah, contohnya adalah data 65 sampai 67 ini adalah nilai matematika dari 2 orang siswa. Begitupun dengan nilai 58 sampai dengan nilai 70 adalah nilai dari 5 orang siswa. Begitulah tabel distribusi frekuensi. Materi yang keempat yaitu macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, tabel distribusi frekuensi relatif ini adalah di mana tabel ini menyatakan jumlah data dalam suatu kelompok dalam bentuk persentase. Nah, ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi relatif. Dapat dilihat adalah nilai data dari A sampai dengan C, di mana data ini telah dibagi menjadi 5 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Dan ini adalah frekuensi relatifnya. D1
tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu yang kurang dari. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah frekuensi kumulatif atau penjumlahan frekuensi di mana nilainya ini kurang dari atau sama dengan topi atas pada tiap kelas intervalnya. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, dapat dilihat ada nilai data di mana nilai datanya kurang dari A sampai dengan K. Di kelas intervalnya terbagi menjadi 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk menentukan frekuensi kumulatifnya itu berdasarkan frekuensi. Dari yang pertama sampai terakhir itu dari yang kecil sampai terbesar. Jadi artinya untuk menentukan frekuensi kumulatifnya ini adalah dijumlahkan. Dari kelas pertama ini akan kecil sampai kelas yang terakhir nilainya pasti besar. Itulah contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kedua yaitu yang lebih dari. Tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah tabel distribusi frekuensi atau penjumlahan frekuensi yang mana nilainya itu adalah lebih besar atau sama dengan tepi bawah pada setiap kelas interval masing-masing. Ini adalah gambaran tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Terdapat 6 kelas di mana atau 6 interval kelas di mana ada yang lebih dari A sampai dengan lebih dari K. Ini juga dapat disebut sebagai nilai data atau interval kelas. Untuk menentukan frekuensi kumulatif ini dapat menjumlahkan frekuensi. Semakin ke bawah maka nilainya akan semakin kecil. Karena yang pertama itu besar, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil sampai akhirnya. Itu adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Tabel yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi gabungan atau gabungan dari relatif dan kumulatif. Tabel ini terbagi menjadi dua yaitu yang kurang dari dan yang lebih dari. Yang kurang dari ini nilainya adalah kurang dari atau sama dengan tepi atas pada tiap interval kelas. Sementara yang lebih dari adalah nilainya lebih dari atau sama dengan tepi bawah tiap interval kelas. Ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif yang kurang dari. Bahwa ini sama dengan tabel yang relatif. Dia menggunakan persen dan G1 sampai dengan GN. Dia juga menggunakan seperti kumulatif. Maka jika yang kurang dari, maka nilai awalnya itu kecil dan semakin menurun maka nilainya semakin membesar. Dengan untuk menentukan G1-nya yaitu dengan frekuensi 1 dibagi jumlah kali 100%, di mana frekuensi 1-nya ini adalah frekuensi kelas 1 yaitu yang kurang dari A. Saya akan langsung menjelaskan yang lebih dari. Yang lebih dari ini adalah kebalikan dari ini. Tanda kurangnya diganti dengan tanda plus dan 0 ini menjadi 100, sementara ini 0. Begitupun dari yang ini. Dari G1 menjadi G2 plus G3 plus G4, G1 plus 2 plus G3, yang ini G1 plus G2 saja, dan yang ini adalah G1 saja. Maka kita balik semua. Lebih dari. Sehingga ini dapat dikatakan sebagai tabel yang lebih dari. Dapat kita lihat bersama bahwa seperti yang saya katakan bahwa yang lebih dari itu kebalikan dari yang kurang dari, yaitu nilai awalnya besar dan semakin lama semakin kecil. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri pertama. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniatin sebagai pemateri kedua dari kelompok 1.
materi yang akan saya jelaskan yaitu pada poin 5 dan poin 6, di mana pada poin yang kelima yaitu membahas tentang histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Sedangkan yang keenam yaitu membahas tentang macam-macam ukuran statistik. Langsung saja saya akan masuk pada materi yang kelima yaitu membahas tentang histogram, yang kedua membahas tentang poligon frekuensi, dan yang ketiga tentang ogive. Jadi histogram ialah penyajian data distribusi frekuensi yang diubah menjadi diagram batang. Sedangkan poligon frekuensi ialah gambar garis yang menghubungkan tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan tengah-tengah jarak frekuensi absolut masing-masing. Sedangkan ogive ialah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif. Poin yang keenam membahas tentang macam-macam ukur atau statistik. Dalam materi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ukuran gejala pusat, yang kedua ukuran letak. Yang pertama, ukuran gejala pusat menggambarkan gejala pemusatan data. Dalam materi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu min atau rata-rata hitung. Min adalah penjumlahan seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Rumus umum min adalah penjumlahan seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua adalah rata-rata ukur. Jadi rata-rata ukur atau geometri sering digunakan dalam bisnis dan ekonomi untuk menghitung rata-rata tingkat perubahan, rata-rata tingkat pertumbuhan, atau rasio rata-rata untuk data berurutan tetap, untuk rata-rata kenaikan dalam presentase. Adapun rumus umum dari rata-rata ukur yaitu seperti yang kita lihat bersama, di mana bahwa U yaitu menentukan nilai rata-rata ukur, sedangkan N yaitu menentukan banyaknya sampel, sedangkan P yaitu yang menyatakan jumlah dari hasil kali unsur-unsur data. Yang ketiga, rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik dari suatu kumpulan data X1, X2 sampai dengan Xn adalah kebalikan dari nilai-nilai rata-rata hitung. Jadi rumus umum rata-rata harmonik ialah dilambangkan dengan H besar, yaitu di mana banyaknya data dibagi dengan jumlah seluruh nilai data. Yang keempat yaitu modus. Modus adalah data frekuensi yang terbanyak. Adapun rumus dari modus yaitu di mana modus dilambangkan dengan MO sama dengan TB plus P dikali dengan D per D1 plus D2. Jadi TB itu menentukan nilai tepi bawah kelas modus, sedangkan P yaitu menentukan nilai panjang kelas, sedangkan D selisih frekuensi, dan D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu membahas tentang ukuran letak, di mana pada ukuran letak yang pertama membahas tentang median. Median, jika ukuran data ganjil, maka median merupakan data paling tengah setelah data diurutkan menurut nilainya. Sedangkan jika ukuran data genap, maka median adalah rata-rata dua data tengah setelah diurutkan. Adapun rumus dari median yaitu di mana median sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas median dikali dengan ukuran sampel per 2 dikurangi jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil
sebagian atau seperempat. Adapun rumus dari kuartil yaitu KI sama dengan TB plus P dikali I dikali N per 4 dikurangi F besar per F kecil. KI sama dengan kuartil P1, TB sama dengan tepi bawah kelas, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan ukuran sampel, F kecil sama dengan frekuensi kelas kuartil, sedangkan F besar yaitu jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil. Yang keempat yaitu persentil, di mana pengertian persentil adalah membagi data menjadi 100 sama banyak. Data yang terbagi sama banyak dibatasi sebuah nilai. Adapun rumus dari persentil terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rumus persentil data tunggal, di mana rumus ini yaitu letak PI sama dengan I dikali N plus 1 per 100. I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100 atau 1, 2, 3 sampai dengan 99. N sama dengan banyak data. Rumus yang kedua, rumus persentil data kelompok, di mana rumusnya yaitu PI sama dengan TB plus I per 100 dikali N dikurangi FK per FI dikali P, di mana I sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 100, di mana 1, 2, 3 sampai dengan 99. TB sama dengan TP bawah kelas persentil. N sama dengan jumlah seluruh frekuensi. FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Sedangkan FI sama dengan frekuensi kelas persentil, yang P sama dengan panjang kelas interval. Sekian materi yang dapat saya sampaikan sebagai materi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't you think it's perfect and the feeling's worth it when we're getting down, down, down?